Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Anggono Raras. Pada kesempatan ini saya akan diskusi tentang komunikasi melalui teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lain. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi teknologi informasi dan teknologi komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Istilah TIK, Teknologi Informasi Komunikasi, muncul setelah adanya perpaduan antara teknologi komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, dengan teknologi komunikasi pada pertengahan abad ke-20. Perpaduan kedua teknologi tersebut berkembang pesat melampaui bidang teknologi lainnya. Hingga awal abad ke-21, TIK masih terus mengalami berbagai perubahan dan belum terlihat titik jenuhnya. Baiklah, rekan-rekan semua, selanjutnya saya akan lebih memperdalam tentang komunikasi melalui teknologi informasi. Rekan-rekan semua, munculnya peluang bisnis baru yakni e-bisnis seperti adanya teknologi jaringan, lowongan pekerjaan, dan layanan customer atau pelanggan. Itu adalah salah satu dari manfaat IT dalam bisnis. Sedangkan manfaat berikutnya adalah memperluas pangsa pasar. Pelaku bisnis dapat memantau beberapa daerah yang bisa dijadikan lahan untuk meningkatkan keuntungan. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi dan operasional. Keuntungan bagi mereka sudah menerapkan teknologi yang canggih dalam perusahaannya. Sementara manfaat yang keempat adalah mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Rapat menjadi lebih praktis dan menyenangkan tanpa perlu jauh-jauh datang ke tempat rapat. Penerapan IT dalam bisnis. Aplikasi teknologi informasi yang menjadi landasan dari berbagai aplikasi lain yang ada di dalam perusahaan, antara lain sistem operasi,
basis data, network management, dan lain-lain. Aplikasi yang sifatnya mendasar atau utility yaitu aplikasi teknologi informasi yang dipergunakan untuk berbagai urusan utilisasi sumber daya perusahaan. Aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik perusahaan, terutama yang berkaitan dengan proses penciptaan produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, teknologi komputer itu mempunyai arti penting, yaitu dalam kehadiran teknologi komputer mampu mendorong percepatan proses komunikasi seperti komunikasi lewat komputer. Misalnya, komunikasi dalam daerah pemasaran yang sangat luas, di mana bila konsumen jumlahnya ribuan, bahkan mungkin mencapai jutaan dan puluhan juta, itu akan memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Kita memerlukan sarana komunikasi yang dapat mempercepat proses komunikasi pada konsumen. Maka teknologi komputer sangat dapat membantu. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet. Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang yang berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, dan mendapatkan akses ke informasi dan belajar. Teknologi informasi menurut salah satu lembaga penelitian di Amerika Serikat, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa atau engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi. Kita dapat mengakses berbagai informasi dari suatu dunia ke bagian dunia lain menggunakan telepon, internet, dan email. Dengan adanya jaringan internet memungkinkan seorang mengakses informasi dari satu tempat ke tempat yang berbeda, baik jauh atau dekat dalam waktu yang bersamaan. Pada saat ini, Anda dapat melihat video kejadian yang diputar di Uni Soviet melalui internet dari Indonesia. Begitu pula video kejadian di Amerika Serikat dan Eropa pada saat yang sama dari Indonesia. Peningkatan kecepatan jaringan internet dari 2G ke 3G, 4G, dan 5G memungkinkan manusia dapat berkomunikasi bisnis secara real time. Media penyimpanan data. Flash disk adalah piranti penyimpan data dari floppy drive jenis lain dengan menggunakan kabel interface jenis USB atau Universal Serial Bus. Flash drive ini bisa dibaca dan ditulis, sangat praktis
dan ringan dengan ukuran berkisar 50 kali 15 kali 6 mm. Bahkan untuk saat ini, ukurannya semakin kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar, hingga mencapai 1 terabyte. Hard disk adalah jenis disk yang bersifat tetap. Tidak perlu dikeluarmasukkan sebagaimana disket floppy. Umumnya terbuat dari bahan logam padu yang berbentuk piringan atau plat. Sebuah hard disk biasanya terdiri lebih dari satu piringan atau lempengan yang dilapisi dengan oksida besi. Cara penyimpanan datanya hampir sama dengan disket floppy, bahkan hard disk yang keras dan kapasitas simpanannya lebih besar juga membedakannya dari disket floppy yang bahannya relatif elastis. Rekan-rekan semua, manfaat media penyimpanan data menunjukkan bahwa terdapat 80% perusahaan di seluruh dunia telah menerapkan cloud storage sebagai sistem pengolahan data mereka. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan laba yang signifikan dalam waktu 6 bulan. Bukan hanya itu saja, perusahaan-perusahaan ini lebih menghemat biaya pengeluaran di mana biasanya dapat digunakan untuk merekam informasi ke dalam dokumen serta lampiran tertentu, tentunya dengan kualitas serta keamanan yang terjamin dan tidak menyita tempat. Selain fakta di atas, masih banyak lagi kelebihan serta manfaat menarik yang dimiliki oleh cloud storage, seperti menjadi backup andalan, file storage jangka panjang, keamanan data yang terjamin, akses kompatibel di segala jenis device, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan lengkap, silahkan mengikuti terus. Sejarah singkat Internet. Internet merupakan jaringan komputer dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Definisi Internet. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan lainnya. Pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri.
Sosial media marketing. Sosial media marketing adalah bentuk dari pemasaran digital yang menggunakan media sosial dan situs website untuk memasarkan produk atau jasa bisnis melalui cara berbayar dan organik. Pemasaran ini dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, menyelesaikan pertanyaan dan keluhan, mengumumkan produk dan layanan baru, mendapatkan feedback dan rekomendasi, serta membangun komunitas pelanggan. Sosial media marketing akan melibatkan beberapa aktivitas seperti membangun kehadiran di jejaring sosial, menyebarkan brand awareness, melibatkan pelanggan melalui konten yang diunggah, dan meningkatkan konversi ROI atau return of investment, mengarahkan traffic ke situs website, dan lain sebagainya. Pemilihan platform sosial media marketing menjadi hal penting. Hal ini karena berhubungan dengan kesesuaian target market yang telah dibuat, sehingga kesuksesan marketing strategi yang sudah dibuat akan berhubungan dengan platform sosial media marketing yang digunakan. Untuk pengembangan bisnis memerlukan analisis data yang kuat dari sosial media marketing tersebut. Analisis data yang dilakukan seperti analisis jangkauan engagement dan reach target market dan sebagainya. Alangkah baiknya dalam menjalankan sosial media marketing untuk mampu mengintegrasikan big data management. Jadi rekan-rekan semua, mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat belajar.